Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain Hasyiah As-Sawi. Alhamdulillah kita masih di surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit. Suratul Fatihah Makkiyah. Bermula surat Al-Fatihah itu Makkiyah, sab'u ayatin bil basmalah. Itu 7 ayat dengan basmalah. Jika ada ianya basmalah, minha darinya Fatihah. Wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Dan bermula ayat yang ketujuhnya itu siratal ladzi sampai waladdallin. Ayat pertamanya Fatihah. Wa illam takun minha, jika tidak ada ayatnya basmalah, itu minha darinya Fatihah. Fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Maka bermula ayat yang ketujuh itu ghairil maghdubi ila akhiriha. Jadi sepakat semuanya kalau Fatihah memang 7 ayat. Cuma terjadi perbedaan pendapat. 7 ayat itu yang mana saja. Ada yang bilang pertama Bismillah, ayat terakhirnya suratal ladzi. Ada yang bilang ayat pertamanya Alhamdulillah, ayat ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim. Kita baca hasyiahnya kemarin. Nah ini. Qauluhu fasabi'atu ghairil maghdub. In qulta, jika engkau bertanya. Ada pertanyaan nih. Inna lafda ghairi sifatun lima qablaha. Sesungguhnya lafad ghairi itu sifat bagi ma sebelumnya ghairi. Jadi ini masalahnya begini. Ini pembahasan tentang i'rab. Tadi satu pendapat menyatakan ayat ketujuhnya ghairi. Sementara dalam i'rab ghairi ini na'at kepada ayat sebelumnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzi. Jadi ghairi na'at kepada alladzi. Alladzi berada di ayat ke-6, ghairi berada di ayat ke-7. Nah ini. Fa in qulta, maka jika engkau mengatakan sesungguhnya lafaz ghairi itu sifat bagi ma sebelumnya lafaz ghairi. Wa sifatu ma'al mausufi kasyai'il wahid. Dan sifat bersama mausuf itu seperti satu. Sifat dan mausuf biasanya melekat, nggak bisa dipisahkan. Fa kaifa takunu ayatan mustaqillah? Maka bagaimana ada ianya ghairi itu ayat secara sendiri? Ghairi i'rabnya na'at kepada alladzi. Na'at dan man'un seperti satu. Bagaimana bisa na'at berada di ayat ke-7, man'un berada di ayat ke-6? Nah ini protesnya. Ini pertanyaannya. Jawabannya gimana? Ujiba, dijawabkan bi annar rahmanir rahim maliki yaumiddin sifatani lillahi. Dijawabkan dengan bahwa sungguh ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin itu dua sifat bagi Allah. Ma'a annahu, bersama bahwa sungguh hal dan sya'an itu mujma'un ala annahuma, diijma'kan kepada bahwa sungguh keduanya ar-rahman dan maliki yaumiddin itu ayatan, itu dua ayat. Oh enggak masalah katanya, bukankah ar-rahmanir rahim di atas ayat ketiga, maliki yaumiddin juga na'at kepada Allah, tapi itu tetap ayat yang terpisah. Bismillah satu ayat, Alhamdulillah satu ayat, Ar-Rahman satu ayat, Maliki Yaumiddin satu ayat. Padahal Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin na'at kepada Rabbi. Atau kepada Allah, Alhamdulillahi. Siapa Allah? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi enggak apa-apa. Fakadzalika yuqaluhuna, maka demikian pula dikatakan di sini. Jadi enggak apa-apa. Nah. Oke, selesai. Masih diprotes juga, masih ada debat lagi. Wa nuqisha bi anna lafda ghairi asyaddu iftiqaran ila ma qablahu min ghairihi. Dan didebatkan orang dengan bahwa sungguh lafaz ghairi itu lebih-lebih sangat butuh kepada ma sebelumnya lafaz ghairi. Min ghairihi, dari selainnya lafaz ghairi. Li'annahu la yatimmu ma'nahu illa bima qablah. Karena sesungguhnya lafaz ghairi itu tidak sempurnalah oleh maknanya kecuali dengan ma sebelumnya. Fakana ma'ahu, maka ada ianya lafaz ghairi
bersamanya ma qablah itu kasyai'il wahid, seperti satu. Jadi dibantah lagi, oh enggak, jangan disamakan antara Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin dengan ghairi. Kenapa? Nah, ini alasannya. Karena lafaz ghairu itu dia sangat butuh sekali kepada kalimat sebelumnya. Karena dia semacam istisna. Di mana sesudahnya mustasnamen. Mustasnamen kan terikat dengan mustasna, kan terikat dengan mustasnamen. Ya, dan didebatkan bahwa sungguh lafaz ghairi itu sangat butuh dia kepada kalimat sebelumnya. Bahkan maknanya nggak akan sempurna kecuali bersama kalimat sebelumnya. Berarti antara dia dan kalimat sebelumnya itu kasyai'il wahid. Wa ammar rahmanir rahim wa nahwihi idza u'riba na'tan falaisa bihadhil masabah. Adapun bermula ar-rahmanir rahim dan seumpamanya ar-rahmanir rahim yaitu Maliki Yaumiddin, apabila dii'rabkan akan dianya ar-rahman akan sebagai na'at, falaisa bihadhil masabah, maka tidak ada ianya ar-rahman itu dengan ini kedudukan, beda. Ar-rahman dan ghairi ini beda, jangan disamakan. Apa dalil beda Ar-Rahman dan ghairi? Ini bidalilil qiraati syadzah, dengan dalil ada qiraat syadzah, yarfa'uhuma, yang merafa'kan ianya qiraah syadz tadi akan keduanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, au nasabahuma, atau menasabkan ia akan keduanya. Buktinya Ar-Rahmanir Rahim ada yang membaca Ar-Rahmanur Rahimu, jadi enggak dinaatkan. Ya, ada juga yang membaca Ar-Rahmanir Rahimah. Sementara di ghairi nggak ada bacaan yang ghairu atau ghaira. Nah, jadi beda. Jadi dengan dalil ada bacaan yang syadz tadi. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya Ar-Rahmanir Rahim itu yakhrujani, keluar keduanya anil irtibat, dari hubungan. Ketika berdasarkan qiraah syadz ini mereka membaca Ar-Rahmanu, artinya tidak dinaat kepada Allahi, berarti tidak ada hubungan lagi. Berarti nggak apa-apa jadi ayat secara terpisah. Sementara ghairi di sini masih sangat melekat dengan man'utnya, bagaimana dijadikan sebagai ayat secara terpisah. Nah, dijawabkan lagi. Ujiba, dijawabkan, bi annal ayata la yushtaratu fiha adamu irtibatiha bima qablaha. Dijawab dengan bahwa sungguh ayat itu tidak disyaratkan padanya ayat akan tidak terikatnya ayat dengan ma sebelumnya ayat. Jadi untuk jadi satu ayat dalam Al-Quran itu nggak disyaratkan harus mandiri. Nggak disyaratkan satu ayat baru boleh dikatakan sebagai ayat, tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Nggak harus seperti itu. Walaupun ada hubungan juga masih bisa dianggap ayat. Itu jawaban. Waqad takhallasal mufassiru min hadal iskali bi'arabihi badalan kama ya'ti. Waqad takhallasa, dan sungguh menyelamatkan diri. Takhallasa ini untuk menyelamatkan, melepaskan diri. Sungguh melepaskan diri oleh mufassir daripada ini masalah, min hadal iskal, dari ini kemuskilan, dengan mengi'rabnya ghairi sebagai badal kama ya'ti. Sehingga ada sebagian ulama tafsir supaya tidak terjadi pertanyaan, ghairi tidak lagi di'i'rab sebagai na'at, nah, tapi di'i'rab sebagai badal. Nanti ada pembahasan di mana badal dan mubdal min itu bisa dipisah, nggak apa-apa. Nah, lanjut. Ini kalau kita baca semua nggak bakal kelar, ini lama. Jadi mungkin jangan kita baca semua, kita baca yang pokok-pokok saja. Kemudian wa yuqaddaru fi awwaliha, dan ditakdirkan pada awalnya Fatihah. Qulu, fi'il amar, qulu, katakan olehmu. Jadi ini saya lihat di setiap kitab tafsir ini ada banyak perbedaan. Indahnya kalau kita berkesempatan untuk mengkaji semua tafsir yang lain sebagai perbandingan. Wa yuqaddaru, dan ditakdirkan pada awalnya Fatihah akan qulu. Kenapa ditakdirkan qulu? Liyakuna ma qabla iyyaka, supaya adalah ma sebelum iyyaka na'budu itu munasiban, itu yang sesuai baginya iyyaka na. Ya. Jadi iyyaka na'budu kan ini seperti ucapan hamba. Cuma engkau ya Allah yang kami sembah. Jadi ucapan munajat hamba. Jadi makanya harus ditakdirkan qulu sebelum Fatihah. Supaya mulai dari bismillah, alhamdulillah, semuanya ucapan hamba yang sedang bermunajat kepada Tuhannya. Kalau enggak nanti kelihatannya mulai dari iyyaka na'budu doang ucapan hamba, yang sebelumnya itu pujian Allah terhadap dirinya. Bisa saja pemahaman seperti itu. Makanya Syekh Jalal menyatakan ditakdirkan pada awalnya Fatihah akan qulu
supaya adalah ma sebelum iyyaka na'budu itu sesuai baginya iyyaka na'budu bikauniha dengan keadaannya semua min maqulil ibad dari ucapan hamba. Kita lihat qauluhu yaqadduru fi awaliha. Bermula ucapannya syarih wa yuqaddaru dan ditakdirkan pada awalnya. Artinya awalnya Fatihah al-Fatihati qablal basmalah. Artinya pada awalnya Fatihah sebelum basmalah alal qouli bi annaha minha. Di atas pendapat bahwa sungguhnya basmalah itu darinya Fatihah. Kalau kita ambil pendapat basmalah bagian dari Fatihah berarti takdirnya qulu sebelum basmalah. Au ba'daha atau ditakdirkan sesudahnya basmalah. Wa qablal hamdalah dan sebelum hamdalah alal qouli bi annaha di atas pendapat bahwa sungguhnya basmalah itu laisan minha bukan bagian darinya Fatihah. Jadi kalau menurut pendapat basmalah bukan Fatihah berarti takdir qulu sebelum alhamdulillah. Nah. Biqauniha. Nah. Qauluhu biqauniha alba'u bima'na fi. Ai fi qaunil Fatihah kulliha mimma qulil ibad. Supaya munasabat ianya takdir qulu tadi pada keadaan Fatihah kulliha seluruhnya Fatihah daripada ucapan hamba. Wa fi niskatin biqaunihi dalam satu niskah biqaunihi di sini qauniha sama saja. Wa hiya awdah dan dianya niskah itu lebih jelas. Wa dhamir a'idun ala ma qabla iyyaka. Bermula dhamir itu kembali kepada ma sebelum iyyaka. Wa muhassiluhu anna iyyaka na'budu dan bermula kesimpulannya bahwa sungguh iyyaka na'budu manakala ada iya daripada ucapan hamba uhtija dibutuhkan akan dianya iyyaka na'budu kepada takdir qulu fima qablahu pada ma sebelumnya iyyaka na'budu liyakuna ma qablahu mimma qulil ibad aidan supaya adalah ma sebelumnya iyyaka na'budu itu bagian dari ucapan hamba pula. Fatakunul Fatihatu kulluha mimma qulul ibad. Maka adalah Fatihah seluruhnya Fatihah itu dari ucapan hamba. Jadi dari awal sampai akhir yaitu firman Allah. Maksudnya firman Allah untuk diucapkan oleh hamba sebagai munajat hamba kepada Allah. Walau turika hadzat takdir dan jikalau ditinggalkan akan ini takdir, misalkan nggak ada takdir qulu, lah tamala anna qaulahu alhamdulillahirabbil alamin ila akhiril ayatil arba sanaun 'alallahi. Nah, jikalau ditinggalkan akan ini takdir tanpa takdir qulu, lah tamala, sungguh muhtamil, ada kemungkinan lah bahwa sungguh firman Allah alhamdulillahirabbil alamin hingga akhir ayat yang keempat itu sanjungan kepada Allah. Bisa saja itu kalau nggak ditakdirkan qulu berarti sanjungan kepada Allah. Siapa yang menyanjung? Allah sendiri. Atau Allah yang mengajarkan hamba untuk menyanjung Allah. Fayakunu ba'duhal awalu mimma qulillah wa ba'duha sani mimma qulil ibad. Nah, maka adalah sebahagiannya Fatihah yang pertama itu dari ucapan Allah, sebahagiannya Fatihah yang kedua itu dari ucapan si hamba, mulai dari iyyaka na'budu. Sana'un minallahi ala nafsih sebagai sanaan, sebagai sanjungan dari Allah untuk dirinya. Sanjungan dari Allah untuk dirinya. Fayakunu maka ada ia dari mimma qulihi dari ucapannya Allah. Huwa dianya Allah sendiri. Wa dzalika sahihun fi haddi dzati dan demikian itu sahih juga, benar juga pada dasarnya benar. Ya. Cuma kata Syekh Sawi di sini lakin at-tanasuba ablah, tetapi yang munasabat itu yang ablaq, lebih mubalaghah. Jadi makanya beliau lebih mendukung di sini takdirnya qulu. Ya. Seolah-olah Allah menyatakan qulu katakan olehmu mulai dari bismillah, ya kan? Jadi hamba yang menyatakannya dan membacanya dalam sholat-sholat. Kemudian selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Lam yatakallam al-jalalul mahalli wala tilmidhu. Tidak berbicara oleh Jalalul Mahli dan tidak pula oleh muridnya alaiha di atasnya.
basmalah. Jadi dalam kitab tafsir ini, di tafsir Jalalain nggak ada pembahasan terhadap basmalah. Wala'allahuma ittakala ala syuhratihi. Wala'allahuma, ini kita kurang terang ini. Teman-teman yang memiliki PDF yang terang, maka boleh menaruh linknya di komentar. Ini kurang terang, jadi agak susah memang untuk kita membacanya. Kayak dawatnya pecah. Wala'allahuma ittakala ala syuhrati. Barangkali saja keduanya Syekh Jalal Mahali dan Jalal As-Suyuti, ittakala mewakilkan keduanya atau berpegang keduanya ala syuhratihi atas masyhurnya kalam terhadap basmalah. Jadi beliau tidak membahas tentang basmalah. Baik Syekh Jalal Mahali dan Syekh Jalal Suyuti tidak. Mungkin karena menganggap ini perkara masyhur, semua orang sudah membahasnya, jadi nggak perlu dibahas lagi. Adapun Syekh Sawi akan membahasnya. Wa natakallamu ala syai'in minha, dan akan kami bicarakan atas sesuatu minha darinya basmalah. Beliau akan membahasnya. Fanaqulu, maka kami katakan, ibtada'a kitabahu ta'ala bil basmalah ta'liman li ibadihil iktida'a bizalik wal ityana biha fi kulli amrin dzibalin isy'aran bi annaha ummul Fatihah. Ibtada'a, memulainya Allah Subhanahu wa taala akan kitabnya Allah taala bil basmalah, dengan basmalah. Kenapa? Ta'liman li ibadihi, untuk mengajarkan bagi hamba-hambanya apa yang Allah ajarkan. Al iktida'a bidzalik, akan mengikut demikian. Wal ityana biha, dan akan mendatangkan dengannya basmalah fi kulli amrin dzibalin, pada setiap perkara yang baik. Allah pengen mengajarkan kita apapun yang kita lakukan, mulailah dengan basmalah. Sehingga tidak heran kita apa-apa ada basmalah dalam Islam. Naik kendaraan bismillahi majriha. Keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Mau tidur bismillah, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jadi mau nutup mata mayat bismillah ala millati Rasulillah. Semua ada bismillahnya. Mau hubungan suami istri ada bismillah. Bismillah Allahumma jannibna syaitan, dan seterusnya, nanti ada babnya. Pertama, Allah pengen mengajarkan hambanya supaya memulai dengan basmalah hal-hal yang baik. Isy'aran, untuk menunjukkan bi annaha ummul Fatihah, untuk menunjukkan bahwa sungguhnya basmalah itu ummul Fatihah, induknya Al-Fatihah. Kama annal Fatihata ummul Quran, sebagaimana Fatihah itu induknya Al-Quran. Kama annal Quran ummul kutubus samawiyah, sebagaimana bahwa sungguh Quran itu induk dari kitab-kitab yang samawi. Wallahu alamun ala dzatil wajibil wujud. Tadi bismillah, sekarang Allah. Allahu alamun ala dzatil wajibil wujudi, bermula Allah itu alam terhadap zat yang wajib wujud. Al-mustahiqi li jami'il mahamidi, lagi yang berhak bagi semua pujian. War-Rahmani al-mun'imu bi jala'in ni'am kaman wa kaifan, dan bermula Ar-Rahman itu al-mun'im, yang memberikan nikmat, bi jala'in ni'am, dengan nikmat-nikmat yang besar. Kaman, baik besar jumlahnya, wa kaifan, dan besar bentuknya. Dunyan wa ukhra, baik nikmat dunia dan nikmat akhirat. War-Rahimu al-mun'imu bidaqaikiha, bermula Rahim itu yang memberi nikmat, bidaqaikiha, dengan detil-detilnya nikmat. Jadi detilnya nikmat maksudnya nikmat yang paling kecil sekalipun. Sehat secara umum, kan? Itu masuk dalam sifat Allah Ar-Rahman. Ar-Rahim itu sehat segalanya. War-Rahim al-mun'im, bermula Rahim itu yang memberi nikmat dengan yang halus-halusnya nikmat. Kazalik, demikian juga maksudnya kaman wa kaifan, dunyan wa ukhra. Faedah. Rawa Sya'bi wal A'mash, telah meriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dan wal A'mash, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu bismikallahumma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menulis hanya Rasul bismikallahumma. Jadi ketika Nabi memulai apa-apa, menulis surat, awalnya Nabi menulis bismikallahumma. Hatta nazala wa qala rqabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, hingga turunlah oleh firman Allah, wa qala rqabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, kataba bismillah. Manusia menulis hanya Nabi akan bismillah, awalnya bismikallahumma.
Begitu turun firman Allah, irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, Nabi menulisnya bismillah. Falamma nazalat kulidu'ullaha awidu'ur rahman, maka manakala turunlah oleh kulidu'ullah awidu'ur rahman, kata bang, niscaya menulis ya Nabi bismillahirrahman. Falamma nazalat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kata bah. Manakala turunlah oleh firman Allah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kata bah, niscaya Nabi menulis ya akannya secara utuh. Ya. Jadi menurut hadis riwayat Sya'bi ini, seolah-olah kita memahami kalau basmalah itu tidak turun secara langsung, secara utuh. Nah, artinya sebelum surah Al-Fatihah turun, Nabi sudah membaca basmalah, atau sudah menulis basmalah, cuma tidak utuh. Utuhnya secara pelan-pelan. Nanti riwayat yang lain juga menyatakan setiap kitab yang Allah turunkan, kitab samawi, semuanya ada basmalahnya. Nah, jadi ini belum ada kesimpulannya apakah basmalah itu khusus kepada umat Nabi Muhammad atau juga ada untuk umat-umat sebelumnya. Kelihatan ada karena Nabi Sulaiman juga ada bismillahnya. Nah. Lanjut. Mana? Wa an Abdullah ibni Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud qala, berkata ia, man arada ayyunjiyahullahu minaz zabaniyati tis'ata asyara, barang siapa yang menginginkan ia bahwa menyelamatkan akannya oleh Allah daripada zabaniyah yang 9. Zabaniyah yang 9 itu malaikat penjaga neraka. Alaiha tis'ata asyar, di atas neraka ada 19 malaikat kan, yang ghiladun syidadun, yang keras dan kasar. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa dia pengen menyelamatkan akannya oleh Allah dari 19 malaikat, falyaqra, maka hendak membaca ia bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dengan basmalah? Oh, liyaj'alallahu lahu bikulli harfin minha junnah min kulli wahid. Supaya menjadikan oleh Allah untuknya dengan setiap satu huruf darinya basmalah junnah. Junnatan akan satu benteng, min kulli wahid, dari setiap seorang malaikat. Karena basmalah itu 19 huruf. Malaikat juga penjaga neraka ada 19. Jadi satu huruf itu bisa menghalangi, membentengi dari satu malaikat. Biar kita selamat dari neraka. Begitu maksudnya. Waqad fassaraha ba'dul arifin ala muqtadal huruf. Dan sungguh menafsirkan akannya basmalah oleh sebahagian para arifin. Ala muqtadal huruf, di atas kehendak huruf. Artinya begini, sebahagian arifin, orang-orang yang arif billah, mereka menafsirkan basmalah itu sesuai dengan huruf-hurufnya basmalah. Faqala inna kulla harfin minha miftahu kullu ismin min asma'ihi ta'ala. Berkata ianya ba'dul arifin, sesungguhnya setiap huruf darinya basmalah itu miftahu kulli ismin. Itu sebagai pembuka dari setiap nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Mabdu'in naik kepada ismen, itu pembuka setiap nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang dimulai akan dia nyama bizalikal huruf, dengan demikian huruf. Jadi menurut ba'dul arifin, setiap huruf basmalah itu menunjukkan kepada nama Allah. Nah, nama Allah yang dimulai dengan huruf tersebut. Contoh misalkan, falba'u miftahu ismihi ta'ala basir, maka bermula ba itu pembuka dari nama Allah Ta'ala basir, dimulai dengan ba, basir, wa baqi, wa barrun, wa nahwi zalik, dan seumpama demikian, badi misalkan, badi'us samawati wal ard. Kita cari semua nama-nama Allah yang dimulai dengan ba. Wasin miftahu ismihi ta'ala, dan bermula sin itu pembuka nama Allah Ta'ala sami'un, sami'. Sami'un, salamun, apa lagi? Subuhun, subuhun. Wal mimu miftahu ismihi malikun, dan bermula mim itu pembuka namanya Allah malikun. Wanah wuhu, dan seumpamanya malikun. Wal alifu miftahu ismihi Allah wanahu, dan bermula alif itu pembuka namanya Allah Allahu, dan seumpamanya Allahu.
Wal lam miftahu ismuhu latif wa nahwu. Bermula lam itu pembuka namanya Allah Latif. Dan wa nahwi, bukan nahwu kita baca, nahwi. Bermula lam itu miftahu ismihi, pembuka namanya Allah. Nama yang mana? Latif. Jadi kita badal kepada ismihi. Latif wa nahwihi dan seumpamanya Al-Latif. Wal ha'u miftahu ismihi hadi wa nahwihi, dan bermula ha itu pembuka namanya Allah Hadi wa nahwihi dan seumpamanya Hadi. Warra'u miftahu ismihi Razzaq, dan bermula ra itu pembuka namanya Allah Razzaq wa nahwihi dan seumpamanya Razzaq. Wal ha miftahu ismihi Halim, bermula ha itu pembuka namanya Allah Halim wa nahwihi dan seumpamanya Halim. Hasib misalkan. Wan nun miftahu ismihi Nafi, bermula nun itu pembuka namanya Allah An-Nafi wa nahwihi dan seumpamanya Nafi. An-Nur. Faka'annal muftatiha, ini muftatiha, faka'annal muftatiha biha muftatihun bi jami'i asma'ihi ta'ala. Maka seolah-olah orang yang memulai dengannya basmalah itu yang memulai dengan semua nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, indah. Kemudian alhamdulillah, bermula segala puji itu bagi Allah. Jumlatun khabariyatun qusida biha sana'u 'ala Allahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqqun li ayyahmadu. Jumlatun khabariyah, bermula alhamdulillah itu jumlah khabariyah. Jadi alhamdulillah terdiri dari mubtada dan khabar. Jadi jumlahnya khabariyah, informasi ya. Puji bahwa Allah itu semua puji itu untuk Allah. Jadi khabariyah. Tapi walaupun lafadznya khabariyah, maksudnya insya'iyah. Dari mana kita tahu maksudnya insya'iyah? Artinya maksudnya kita memuji Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maksudnya memuji Allah. Buktinya ini. Jadi alhamdulillah itu jumlatun khabariyatun, jumlah khabariyah qusida biha, yang dikasatkan dengannya jumlah akan as-sana' 'ala Allah. Dimaksudkan untuk menyanjung kepada Allah dengan kandungannya jumlah. Jadi ketika kita menyebutkan alhamdulillah, maksudnya memuji Allah. Kandungan alhamdulillah menunjukkan puji. Apa kandungannya? Min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Daripada bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pemilik bagi semua puji dari makhluk. Alhamdulillah, segala puji milik bagi Allah. Nah, karena lam istighraq, lam di alhamdu. Nah, berarti ketika kita menyatakan semua puji itu milik Allah, itu kan berarti memuji Allah. Nah, makanya walaupun lafadznya khabariyah tapi mengandung insya'iyah. Au mustahiqqun li ayyahmadu. Mustahiqqun ini hatta kepada malikun. Atau bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu mustahik, yang berhak ya bagi bahwa memuji oleh mereka makhluk akannya Allah. Atau boleh juga lam lillah, faedahnya istisqa. Makanya artinya mustahiqqun. Allah itu yang berhak untuk supaya semua makhluk memujinya Allah. Wallahu alamun alal ma'bud bihaqqin. Ini udah di luar. Bermula Allah itu alam di atas ma'bud, atas zat yang disembah dengan sebenarnya. Rabbil alamin. Apa arti Rabbil alamin? Ay maliki jam'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Nah, jadi Rabbil alamin arti Rabbi maliki, pemilik semua makhluk. Alamin itu semua makhluk. Alamin kullu ma siwallah, selain Allah ya makhluk. Berarti makhluk itu maliku jami'il khalqi atau maliki jami'il khalqi, pemilik semua makhluk, minal insi baik manusia, wal jinni jin, wal malaikati dan malaikat, wad dawabi dan hewan-hewan, wa ghairihim dan lain mereka, an-nabat benda-benda tumbuh-tumbuhan, wal jamadat benda-benda mati, semuanya milik Allah. Wa kullun minha yutlaku alaihi alam, dan bermula setiap darinya insi, jinni, malaki, dawabi, jamadat, nabat. Nah, setiap daripadanya itu diitlakkan di atasnya tiap-tiap akan alam. Semuanya sah disebut alam. Alamul insi, alamul jinni, alamul malaikah. Nah, yuqalu dikatakan orang. Apa yang dikatakan orang? Alamul insi wa alamul jinni ila ghairi zalik, hingga lain demikian.
Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulul ilmi ala ghairihim. Dan taglib, menang dalam menjamaknya alamin dengan ya dan nun. Oleh apa menang? Oleh apa taglib? Oleh ulul ilmi, oleh orang-orang yang berilmu, ala ghairihim, di atas selain mereka. Artinya begini, alamin ini semuanya, masuk yang berakal, masuk yang tidak berakal. Tapi kalau jamaknya jamak muzakkar salim, biasanya kan untuk yang berakal. Berarti di sini terjadi taglib. Lebih dilihat kepada manusia, jin dan malaikatnya daripada tumbuhan dan benda mati. Makanya jamaknya dengan alamin pakai ya dan nun atau waw dan ya alamun. Walaupun nanti juga ada pendapat yang menyatakan bahwa alamin bukan jamak, tapi dia mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Nah, wahwa minal alamah, dan dianya alam. Alamin itu diambil dari alamah. Arti alamah tanda. Nah, kenapa? Li'annahu alamatun ala mujidih. Karena bahwa sungguhnya alam itu menjadi tanda di atas yang menciptakannya alam. Jadi kan dalam setiap alam semesta ini ada tanda yang menunjukkan bahwa alam semesta ini memang ada penciptanya. Maka cocok namanya sebagai alam. Nah, ini kita baca yang penting ini. Qauluhu wallahu. Qauluhu wallahu alamun alal ma'bud bihaqqin. Bermula ucapannya syarih, wallahu, bermula Allah itu alam di atas ma'bud bihaq. Alam apa? Ay alami syakhsin. Alam syakhsi. Arabiyin, lagi yang Arabi. Artinya Allah ini lafaz Arabi. Murtajil, murtajal, lagi yang murtajal. Murtajal maksudnya belum pernah digunakan untuk yang lain. Karena alam nanti ada dua kan dalam nahu, ada alam murtajal, ada alam mangkul. Alamu syakhsin arabiyyin murtajilin. Alamu syakhsin arabiyyun murtajilun jamidun. Jadi lafaz Allah ini alam syakhsi, bahasa Arab, murtajal, jamid. Jamid maksudnya enggak dimustaq. Walaupun nanti ada juga pendapat yang menyatakan banyak, emang ini enggak ada khilaf. Semuanya khilaf. Ada yang bilang jamid, enggak dimustaq dari apa-apa. Nah, wahwa sahih, dan dianya pendapat itu sahih. Sahih yang menyatakan bahwa Allah itu jamid. Wa makna kaunhi alamu syakhsin annahu alamun ala zatin muayyanatin mustajma'atin li sifatil kamal. Bermula makna keadaannya Allah itu alam syakhsi, itu bahwa sungguhnya lafaz Allah itu alam terhadap satu zat tertentu yang mustajma'ah, yang lengkap ia, yang memiliki ia bagi semua sifat kamal. Jadi Allah itu berarti nama terhadap satu zat yang tertentu yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Zamakhsyari, berkatalah oleh Syekh Zamakhsyari, annahu ismu jinsin, sesungguhnya Allah itu isim jenis. Artinya isim jenis tadinya terbenar kepada apapun yang disembah. Sara ilman, sara alaman bil ghalabah. Yang jadi ianya isim jenis tersebut menjadi alam dengan ghalabah. Dengan banyaknya pemakaian, jadilah Allah itu kepada zat yang ma'bud, yang memiliki segala sifat kamal. Mustaqun, nah ini menurut Syekh Zamakhsyari, Allah itu dimustaq min aliha. Mustaqun min aliha. Bagaimana cara membaca aliha? Ka'abida, waznan. Seperti abida, lafaz abida, waznan timbangan dan makna. Atau boleh juga min alaha, dimustaq dari alaha, bimakna sakata, artinya diam. Au min walaha, ini kan khilaf banyak banget. Atau dimustaq dari walaha, bimakna tahayyara, walahanya tahayyara, terheran. Wadahasya, dahasya akan dahsyat, mengagumkan gitu. Kalau walaha maknanya tahayyara. Au taroba, atau tergoncang. Au min laha, atau dimustaq dari laha, bimakna ihtajaba, dengan arti terhalang ia. Awir tafa'a, atau tinggi ia. Awistatara, atau tertutup ia. Istatara, kalau istatara, atau istanara, kalau istanara bercahaya ia. Kurang kelihatan nih.
Kelihatannya istanara. Andaikan ada PDF yang bagus. Sayang banget nggak ada. Wa majmu'ul aqawili wal ma'bud lil khawasi wal am al mafdu'i ilaihi fil umuril idam al murtafi'u anil awham al muhtajibu minal afham ad-dhahiru bi sifatihil fakham allazi sakanat ila ibadatihil ajsam. Wa majmu'ul aqawil, dan bermula semua pendapat-pendapat, bermula kumpulan semua pendapat-pendapat, huwa, dianya Allah itu al-ma'bud, dianya Allah itu menjadi Tuhan yang disembah, lil khawasi wal am, bagi orang khusus dan bagi masyarakat umum, semuanya hamba Allah. Al-mafdu'u ilaihi, yang diadukan kepadanya, fil umuril idham, dalam perkara-perkara yang besar. Ketika manusia ditimpa oleh berbagai macam hal, pasti akan mengadu kepada Allah. Ketika tempat lain gak ada tempat mengadu, semua akan mengadu kepada Allah. Al-murtafi'u, lagi yang tinggi, anil awham, jauh dari waham-waham, gak bisa dijangkau oleh pikiran. Al-muhtajibu anil afham, lagi yang terhalang ia dari pemahaman-pemahaman. Ad-dhahiru, lagi yang zahir ianya Allah dengan sifatnya yang megah, yang hebat. Sifat alladzi sakanat ila ibadatihi, yang tunduk kepada menyembahnya, al-ajsam, oleh semua tubuh-tubuh. Nah, kemudian wawa apa nih? Wawaqa'an apa? Wawaqa'at bihi, dan tunduk kepadanya oleh nufusul anam, oleh jiwa-jiwa manusia. Wa tarabat ilaihi qulubul kiram, dan tergoncang kepadanya oleh hati-hati yang mulia. Wallahu a'lam. Ini panjang benar. Qauluhu Rabbil Alamin, ucapan Rabbil Alamin itu ar-Rabbu yutlaku, bermula Rabbu itu digunakan akan dia Rabbu kepada Sayyid. Jadi Rabbu ini ada artinya Sayyid, wal Malik, pemilik, wal Ma'bud, yang disembah, wasabit, yang tetap, wal Muslih, yang melakukan perbaikan. Iktasaral mufassiru ala Malik, membatasi oleh mufassir terhadap Malik. Jadi Syekh Jalal di atas mengartikan Rabbi dengan Malik doang. Iktasaral mufassiru, membatasi oleh mufassir kepada Malik, likaunihi, karena keadaannya Malik itulah al-munasib, yang sesuai bagi makam di sini. Kemudian wajumi al-alamin, dan dijamakkan akan alamin jam'u qillah, akan jamak qillah. Alamin jamak mudzakkar dianggap jamak qillah. Kenapa pakai jamak qillah? Ma'a kasratiha, bersama banyaknya alam jiddan. Kan alam ini banyak banget. Fil waqi', pada faktanya kan banyak banget. Manusia, jin, segala macam. Oh, tambihan ala annahum, untuk memberitahukan kepada bahwa sungguh mereka segala alam itu, wa in kasaru, sekalipun mereka itu banyak, fahum qalilun. Nah, sekalipun mereka itu banyak, fahum qalilun, mereka itu sedikit, fi janibi, dalam sisi keagungannya Allah. Dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, makhluk ini enggak ada apa-apanya. Kurang terang. Sampai di sini dulu. Sudah lebih setengah jam. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.